Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Meninggalkan alam Pil. Pintu keluar Pil Realm terletak di wilayah utara. Ada jarak antara itu dan 10.000 pegunungan obat. Untungnya, binatang burung misterius yang ditemukan Xiongsan ini sangat cepat. Berdasarkan kecepatannya, mereka seharusnya bisa mencapai pintu keluar dalam 1 hari. Kelompok Xiao yang juga melihat cukup banyak pesaingnya bergegas menuju pintu keluar di sepanjang jalan. Orang-orang ini iri pada kelompok Xiao Yan yang menunggangi burung besar ini. Dengan transportasi ini, dimungkinkan untuk menyelamatkan banyak masalah. Sayangnya, Magical Beast dalam Pil Realm ini semuanya sangat kejam. Menjinakkan mereka lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Menurut aturan, jika seseorang gagal mencapai pintu keluar sebelum Pil Realm ditutup, seseorang akan kehilangan kualifikasi untuk terus berpartisipasi dalam kompetisi. Mereka hanya harus menunggu 2 hari lagi sebelum para ahli dari Menara Pil memasuki Pil Realm dan membawa semua yang tersisa di belakang. Oleh karena itu, untuk bisa keluar selama periode waktu yang tersisa ini, cukup banyak pesaing yang dengan cepat bergegas. Hampir 1 hari berlalu saat mereka bergegas. Pada saat langit keesokan harinya cerah, sebuah bujur sangkar besar yang dibangun dari batu putih besar akhirnya muncul di tanah di kejauhan. Seseorang bahkan bisa secara samar melihat beberapa sosok hitam seukuran biji wijen di alun-alun. Ini adalah jalan keluar dari Pil Realm ya. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya saat dia mempelajari kotak besar di kejauhan. Beruntung dia tidak ditunda. Pekik. Binatang burung misterius mengeluarkan teriakan tajam. Ia segera mengepakkan sayapnya yang besar dan menciptakan beberapa angin liar saat ia dengan cepat menyapu ke arah alun-alun. Makhluk besar ini, yang tiba-tiba muncul di langit, menyebabkan beberapa sosok manusia di alun-alun melemparkan tatapan hati-hati. Orang-orang yang hadir telah mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang Magical Beast dalam Pil Realm ini selama beberapa hari ini. Oleh karena itu, mereka tidak berani meremehkan binatang burung misterius setelah melihat ukurannya yang sangat besar. Binatang burung misterius berlama-lama di atas alun-alun di depan banyak tatapan di bawah. 3 sosok manusia di atasnya bergegas turun sebelum kaki mereka mendarat di alun-alun. Banyak tatapan segera ditembakkan setelah ketiga orang ini muncul. Segera, mata mereka dipenuhi keterkejutan saat mereka menyapu mereka di atas Ziyan dan Xiongsan. Kedua orang ini tidak proporsional. Sangat sulit bagi orang lain untuk memperlakukan mereka sebagai alkemis. Kelompok Xiao yang tidak peduli dengan tatapan ini. Matanya menyapu alun-alun dan segera berhenti pada beberapa sosok yang dikenal di depan. Cao Ying yang tampak cantik dan berpakaian hitam dengan anggun berdiri di alun-alun dekat depan dengan sosoknya yang cukup terlihat jelas. Mata cantiknya berhenti pada Xiao Yan saat dia muncul. Hanya setelah melihat bahwa tidak ada yang terlalu serius yang terjadi padanya, dia dengan lembut menghela nafas lega. Sudut mulut Song Qing bergerak-gerak setelah mendengar desahannya saat dia berdiri di samping Cao Ying. Wajahnya segera memperlihatkan ekspresi malu saat dia berkata dengan lembut, untungnya tidak ada yang terjadi pada saudara Xiao Yan. Saya juga bisa yakin karena ini. Ying orang tua itu diam-diam menggunakan kekuatan tersembunyi untuk mendorongku menjauh. Jika saya tidak segera bereaksi, kemungkinan kekuatan tersembunyi akan merenggut nyawa saya. Cao Ying memutar matanya saat mendengar ini. Dia menutup mulutnya dan tertawa pelan, Senior Song tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Mereka yang tertinggal saat itu hanya menunggu kematian. Bagaimana bisa Ying menyalahkanmu?
Wajah Cao Ying dipenuhi dengan senyuman saat dia mengucapkan kata-kata ini. Namun, rasa dingin yang samar dan kekejian muncul di dalam matanya yang cantik. Terlepas dari seberapa kuat dia biasanya bertindak, dia masih seorang wanita yang lemah ketika dihadapkan pada momen kritis hidup dan mati. Semua tindakan kecil orang-orang di sekitarnya akan meninggalkan kesan yang dalam di hatinya. Jelas, Song Qing telah masuk daftar hitam di dalam hatinya. Song Qing tidak dapat melihat emosi yang tersembunyi di dalam mata Cao Ying. Karena itu, dia menghela nafas lega. Xiao Yan di kejauhan menyapu matanya ke tubuh Cao Ying yang indah, yang menciptakan pesona tak berujung saat dia mengerutkan kening. Wajahnya yang mempesona menunjukkan senyum hangat yang langka ketika dia melihatnya melihat ke atas. Xiao Yan terpana oleh senyum hangat Cao Ying. Meskipun penyihir ini biasanya tersenyum sepanjang waktu, senyumnya yang biasa mengandung rasa dingin yang menyendiri. Kemungkinan bahkan Song Qing tidak pernah mengalami sesuatu seperti senyuman ini. Xiao Yan membalas senyuman. Bagaimanapun dia tidak memiliki dendam apapun dengan Cao Ying dan wanita ini juga memiliki masa depan yang luar biasa. Dia bahkan mungkin menjadi orang yang kuat di Menara Pil di masa depan. Membangun hubungan yang baik dengannya jelas merupakan hal yang baik. Setelah juling dengan Cao Ying sejenak, Xiao Yan dengan sigap mengalihkan pandangannya. Selanjutnya, mereka berhenti di posisi lain. Matanya tiba-tiba menjadi dingin. Old Mu Gu. Seorang pria berpakaian hitam duduk bersila di tempat mata Xiao Yan mendarat. Anehnya, itu adalah Old Mu Gu yang mengejar Xiao Yan tapi akhirnya dipaksa mundur oleh Xiong San. Old Mu Gu merasakannya saat Xiao Yan muncul. Matanya menyapu dan berhenti pada Xiong San yang tampak kuat di samping Xiao Yan. Alisnya berkerut saat dengusan dingin keluar dari lubang hidungnya. Orang yang beruntung. Mata Xiao Yan gelap dan padat saat dia menatap Old Mu Gu. Sesaat kemudian, dia perlahan menarik mereka. Pakaian hitam yang membantu Mu Gu tua saat itu telah menghilang sekali lagi. Namun, Xiao Yan sadar bahwa mereka tersembunyi di antara banyak alkemis di sini. Sepertinya orang tua ini juga mengejar api 3000 api. Tangan Xiao Yan dengan lembut mengusap cincin di jarinya. Setelah itu, dia memindai seluruh kotak. Sementara dia menyapu matanya, dia menemukan bahwa ada cukup banyak di depan yang ahli dari generasi yang lebih tua. Daya pikat dari 3000 Burning Flame benar-benar terlalu hebat. Untuk mendapatkannya, orang-orang dari generasi yang lebih tua ini dapat dikatakan telah mengesampingkan wajah mereka. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Ini memang layak menjadi pil gathering. Tanpa kemampuan asli, mencoba untuk tampil menonjol dalam situasi seperti ini, di mana semua ahli bersaing satu sama lain, sepertinya mustahil. Wanita muda bernama Dan Chen dari klan dan telah lama tiba di sini. Wanita ini jelas bukan orang biasa. Mata Xiao Yan yang bergeser tiba-tiba berhenti di tempat tertentu di depan. Dan Chen, yang dia temui beberapa kali sebelumnya, ada di tempat itu. Matanya tertutup saat dia memulihkan diri. Xiao Yan sangat menghormati wanita muda yang tampaknya lemah ini. Dia tidak bisa merasakan banyak ketika dia sebelumnya bertemu dengannya. Namun, sekarang dia melihat ke arah Dan Chen setelah jiwanya telah maju ke negara jiwa, dia agak terkejut menemukan bahwa tampaknya ada kekuatan hisap yang tidak biasa yang melonjak keluar dari tubuh wanita muda itu. Gaya isap semacam ini tidak dapat menyerap Dou Qi. Sebaliknya, itu digunakan untuk menyerap jiwa. Ketika Xiao Yan telah melakukan kontak dengannya saat itu, kekuatan hisap yang tidak biasa yang dia rasakan seharusnya disebabkan oleh hal ini. Konstitusinya harus sedikit istimewa.
Meskipun kekuatan spiritualnya luar biasa kuat, tubuhnya cukup lemah. Xiao Yan dengan hati-hati mempelajarinya dan segera merenungkan konstitusinya. Ada banyak hal unik di dunia ini. Akan selalu ada beberapa orang dengan konstitusi yang tidak biasa. Beberapa contohnya adalah tubuh racun yang menyedihkan dari dokter peri kecil atau mata aneh King Lin saat itu. Mereka semua adalah orang-orang luar biasa. Xiao Yan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia bisa memprediksi bahwa tantangan dari pil gathering ini akan menjadi yang paling intens. Jumlah pesaing yang tiba di alun-alun ini bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Apalagi sebagian besar orang yang datang kuat. Namun, ini memang masuk akal ketika dipikir-pikir. Bagaimana mungkin seseorang tidak memiliki beberapa kemampuan setelah mampu bertahan di pil realm ini, tempat persaingan yang ketat, sampai sekarang? Mata Xiao Yan juga menyapu ke tengah alun-alun sambil menunggu. Ruang di tempat itu agak terdistorsi. Seorang lelaki tua dengan pakaian mewakili menara pil hadir di dekat ruang yang terdistorsi. Orang tua itu sedang memegang tongkat jalan, dan kulit wajahnya seperti kulit jeruk. Lencana menara pil ada di dadanya. Menara di atasnya berwarna ungu emas cerah. Salah satu dari 8 sesepuh menara pil. Beberapa orang di alun-alun mengeluarkan seruan lembut saat melihat lencana unik ini. Setelah itu, mereka langsung terdiam. Orang tua dengan tongkat itu mengabaikan berbagai suara di alun-alun. Dia seperti biksu tua dalam meditasi dan tidak berbicara. Di beberapa titik kelopak matanya sedikit bergerak-gerak. Baru saat itulah dia perlahan membuka matanya. Matanya secara acak menyapu alun-alun sebelum dia berbicara dengan suara yang lemah. Waktu habis. Serahkan daftar obat Anda dan ramuan obat yang ditugaskan untuk Anda temukan kepada saya yang lama. Setelah itu, Anda dapat meninggalkan tempat ini dan berpartisipasi di bagian akhir kompetisi pil gathering. Tongkat berjalan tiba-tiba memotong dengan lembut ruang yang terdistorsi setelah suaranya terdengar. Retakan spasial hitam gelap perlahan muncul. Beberapa keributan terjadi di alun-alun setelah semua orang mendengar kata-kata lelaki tua dengan tongkat itu. Ekspresi dari sejumlah orang menjadi putus asa. Jelas, mereka tidak menyelesaikan tugas mereka kali ini. Segera setelah kata-kata lelaki tua itu terdengar, seorang pria paruh baya yang acuh tak acuh memimpin untuk melangkah maju. Setelah itu, dia menyerahkan daftar obat dan ramuan obat kepada orang tua itu, yang memeriksa daftarnya sebelum sedikit mengangguk. Pada saat yang sama, pria itu melangkah ke celah spasial dan dengan cepat menghilang. Dengan seseorang memimpin, orang-orang di belakang mulai melangkah maju satu demi satu. Mereka menyerahkan barang-barang mereka sebelum berhasil memasuki garis spasial. Tentu saja ada beberapa di antara mereka yang belum menyelesaikan tugasnya. Mereka secara acak mengambil beberapa bahan obat untuk menjadikannya sebagai barang yang tepat. Namun, barang-barang mereka baru saja diambil ketika barang-barang itu dikirim terbang oleh tongkat orang tua itu. Setelah itu, mereka keluar dengan wajah pucat. Wajah mereka merah padam. Xiao Yan menoleh setelah melihat Cao Ying dan yang lainnya mulai memasuki celah tersebut. Dia berkata kepada Ziyan, "Aku akan bergerak dulu. Kami akan berkumpul setelah kami pergi." "Iya." Xiao Yan tersenyum saat mendengar jawabannya. Dia merapikan jubahnya dan dengan cepat berjalan ke arah lelaki tua itu di depan banyak tatapan iri di sekitarnya. Setelah itu, dia mengeluarkan daftar obat dan bahan obat dari cincin penyimpanannya. Orang tua itu menerima mereka dan memeriksanya sebelum secara acak melirik Xiao Yan dan mengangguk sedikit. "Memasukkan." Xiao Yan dengan hormat menangkupkan tangannya ke orang tua itu. Setelah itu, matanya beralih ke garis spasial hitam gelap.
Nafas yang tenang dan lembut dihirup di dalam hatinya. Dia akhirnya selangkah lebih dekat ke 3000 Burning Flame. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.